Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Salsabila Utami Sembiring, jurusan Teknologi Pertanian, angkatan 2020. Ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penegakan hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat. Upaya meningkatkan peran penegakan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, selain tergantung pada kesadaran hukum, juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum. Karena sering terjadi beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik, karena ada beberapa oknum penegakan hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Proses penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Peradilan sebagai salah satu institusi penegakan hukum. Oleh karenanya, aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum. Dalam hal ini, ada beberapa perbedaan peradilan dan pengadilan. Peradilan sendiri menuju kepada proses pengadili. Sedangkan peradilan adalah merupakan salah satu lembaga atau proses tersebut. Upaya pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya. Pemberdayaan peradilan dan lembaga penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dengan lembaga penegakan hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan penyidik pegawai negeri sipil. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan upaya supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegakan hukum lainnya yang berprofesional, berintegritas, dan bermoral tinggi. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di lingkungan peradilan demi terciptanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, dengan tetap mempertahankan prinsip cepat dan sederhana. Lembaga penegakan hukum. Pertama, kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. 2. Kejaksaan, yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut. Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 3. Lembaga penasihat atau pemberi bantuan hukum. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah penjabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Lembaga peradilan. 1. Peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, baik di bidang perkawinan, perwarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 2. Peradilan militer. Wewenang peradilan militer
menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. 3. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini, yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau penjabat tata usaha yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada. 4. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya pada rakyat apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menuntut peraturan dapat dihukum dan diadili dalam lingkungan peradilan umum. 8. Tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaimana pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat mengakibat jatuhnya wibawa sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau penjabat lainnya yang mencoba menyuap. Misalnya, selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.